Oke, sebelum kita mulai, Bapak absensi terlebih dahulu. Ya, Aditya Muhammad, Aditya Haryanto, Ahmad Dimas Saputra, Bagas, Siti, Dinda, Diayu, gak ada ya, Eka, Angel, Fatih, Fendi, Gita, Hafiz, Ilham, Jenika, Parodisa, Koma, Maria, Empati, Nova, Nurlela, Paula, Febri, Renata, Randy, Reva, Revati, Rosa, Siti, Sukma, Siva, Yuda, Yudika. Oke, jadi sahabat yang kehadiran ya. Oke. Jadi masih semangat belum belajarnya nih? Oke, semangat ya. Tapi biar kita lebih semangat, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, anak-anak semuanya, silakan berdiri.
kita udah pemanasan. Sekarang kita masuk ke materi. Oke anak. Oke, ini masih menyangkut materi kita yang kemarin tentang KA atau kecerdasan artifisial. Materi kita hari ini yaitu pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini ada dua pertanyaan dari Bapak. Oke, satu-satu harus bisa jawab ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengoperasian AI? Ayo, kalian bisa jawab. Apa yang dimaksud dengan pengoperasian AI? Ayo, semangat, ayo. Tunjukkan. Tangan di mana dong? Ayo, di sini kita belajar sama-sama. Ayo. Ayo banyak balik. Apa balik? Oke, pada tebal menganalisis data, oke, dan mengenali keputusan kepada informasi yang diberikan. Oke, kasih abang dulu balik. Ini ada yang berani lagi, ada lagi? Ada lagi ya? Oke, ayo jawab. Oke. Ada yang lagi? Kasih apa dulu? Ayo satu lagi. Bagaimana? Oke, di dalam kelas kita harus lebih aktif ya. Kalau ada guru yang bertanya yang harus berani jawab. Jangan pikirkan salah bertanya. Tapi yang penting kalian itu berani dulu buat menjawabnya. Namanya kita di sini belajar bersama-sama. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Apa yang dimaksud dengan pengaplikasian AI? Pengaplikasian apa? Ayo. Pengaplikasian AI. Ayo nak. Pengaplikasian loh. Ada AI nih. Diaplikasikan. Ayo disebut apa? Ayo. Pengaplikasian AI. Ayo sudah jawab. Ayo. Oke, balik lagi ya balik. Awal balik. Oke, mengerjakan tugas dan normatif dan menganalisis data. Oke, baik. Kasih apa lagi balik. Kawan-kawan yang terkenal ya. Nanti kalau ada pertanyaan berikutnya kalian harus berani jawab. Oke, secara singkat anak-anak ya. Kalau pengoperasinya itu teknik kita dalam membuatnya. Atau misalkan nih, kita membuat mesin nih, itu sama aja kita pengoperasinya. Nah, kalau dia pengaplikasinya, nah kita dari buat. Sekarang kalau mesin itu sudah jadi, gimana caranya kita menggunakan mesin tersebut? Nah itu secara logikanya seperti itu, ya. Kalau dia pengoperasian kita bagaimana cara membuatnya, kalau dia pengaplikasinya bagaimana cara kita menggunakan yang telah kita buat tadi secara maksimal. Oke, paham anak ya? Paham. Oke, kita ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi anak, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada beberapa tujuan ya. Yang pertama itu mengoptimalkan alat sehari-hari. Gimana cara kita menggunakan fitur AI di smartphone, aplikasi-aplikasi atau asisten virtual untuk membuat hidup lebih efisien dan nyaman. Yang kedua, memahami interaksi antar muka. Jadi anak semuanya nanti supaya terbiasa dengan cara berinteraksi dengan AI. Oke, seperti menggunakan perintah suara,
membuat gambar atau menyesuaikan preferensi untuk mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Jadi ya ini kan banyak anak-anak. Jadi nantinya yang Bapak tuntut gimana caranya bisa menggunakan aplikasi-aplikasi AI dan menggunakannya sebaik-baik mungkin dan juga digunakan untuk hal-hal yang baik. Jangan AI ini dibuat untuk hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja. Anda dapat memanfaatkan AI untuk mengotomatisasi tugas rutin, menganalisis data atau memproses konten sehingga meningkatkan produktivitas pribadi dan tim. Nah ini Anda menghasilkan konten. Sekarang ini kan banyak ya, semuanya cita-citanya, Pak saya mau jadi ini Pak, mau jadi konten kreator Pak, kerjanya nggak susah, cuma upload video, hasilnya banyak. Nah ini kan kita mau merasakan. Kita bisa anak-anak semua mau Pak saya ini membuat konten Pak, tapi nggak tahu ini kontennya mau seperti apa. Kita dibantu ya, kita tanya, ayo AI kasih saya referensi konten apa yang menarik pada saat ini. Nah kan, bisa menggunakan ChatGPT, Gemini AI atau yang lainnya. Itu referensinya, oke? AI itu jadikan referensi, bukan patokan kalian. Jadi kalian bisa bilang, oh ini kontennya misalkan yang saat ini lagi booming, masak nih, yang dari referensi AI. Atau ada juga hiburan nih, olahraga atau yang lainnya. Kalian bisa referensi, nanti kalian analisis ya, mungkin, jadi yang menariknya apa ya, misalkan kalau dia di olahraga nih, olahraga apa ya yang digemari saat ini, yang paling populer, kalian cari sepak bola. Bagaimana? Sekarang gimana caranya kalian membuat konten tentang sepak bola? Nah, dan konten tersebut bisa menarik dengan cara apa? Ya kalian gunakan juga AI ini sebagai alat bantu kalian dalam membuat konten tersebut. Jadi kalian kalau mikir itu udah lebih enak, soalnya udah dibantu. Tapi nanti pak kopi AI itu ulang, paknya sendiri kalian. AI sebagai referensi kalian untuk membuat konten kalian. Yang keempat, mengembangkan keterampilan kritis. Anda akan mampu mengevaluasi output yang dihasilkan AI. Misalnya, apakah informasi yang diberikan oleh chatbot sudah akurat atau apakah rekomendasi dari platform yang cocok dengan kebutuhan Anda. Nah ya, jadi ketika kalian itu menggunakan AI ini itulah referensi dari AI. Tapi kalian jangan, oh ini pasti benar nih, enggak semua yang AI berikan itu benar. Kenapa? Karena AI ini dia belajar itu menganalisis data yang sudah ditanamkan. Jadi semakin baik data yang ditanami AI ini, jadi dia hasilnya pun akan semakin bagus. Tapi kalau datanya nggak akurat atau datanya kurang, maka hasilnya pun kurang. Jadi tergantung penggunaan kita. Makanya AI ini kan dia berpikirnya dari mana? Dari data-data yang sudah dimasukkan. Kalau nggak ada data-data itu dari mana dia berpikir? Oke Pak? Ada yang tanya apa Kak? Ada yang bertanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Sekarang manfaat pembelajaran kita hari ini. Tadi kan sudah 2 hari ya. Sekarang manfaatnya. Secara garis besar manfaat dari mempelajari pengoperasian AI adalah untuk menjadi pengguna yang cerdas dan efisien. Oke, pengguna yang cerdas ya. Anda akan mampu menggunakan berbagai perangkat dan layanan bertenaga AI untuk meningkatkan produktivitas pribadi, mengambil keputusan yang lebih cepat dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Sementara itu, manfaat dari mempelajari pengaplikasian AI adalah untuk menjadi pemikir strategis dan inovatif. Apa itu inovatif? Apa inovatif? Inovatif menciptakan hal-hal yang baru. Ketika udah lama, udah usah, kan update lagi nih. Gimana caranya ini bahkan lebih baru lagi, mengikuti tren sekarang. Anda akan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis baru, menciptakan solusi untuk masalah kompleks dan mendapatkan pembelajaran
kompetitif dalam karir atau bisnis dengan mengintegrasikan AI secara efektif. Oke, demikianlah manfaat dan tujuan pembelajaran kita yang bakal kita lakukan hari ini. Oke, sebelum kita lebih lanjut anak-anak ya, sebelum kita lebih lanjut, kita akan sedikit refleksi dengan nomor. Ya, kita nomor dulu, kita lihat ini penjelasan tentang AI, anak-anak semua perhatikan ya. Perhatikan AI itu apa sih dan bagaimananya kebutuhan segala macam. Kita akan lihat di tayangan berikut ini. Oke. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian selalu menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau konten di K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis urutan yang paling cepat dari perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada Google Live, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Davos yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 prinsip dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola data dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidakpedulian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada
Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menanyakan iklan yang lebih spesifik dan personal serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali luka dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI akan memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Oke, sudah ya, itu secara garis besar penggunaan AI. Oke, masih semangat semuanya? Oke, masih semangat ya. Baru tadi refreshing, baru nonton video, masa nggak semangat? Oke, AI banyak digunakan di media sosial ini, mulai dari pendidikan, otomotif, kesehatan, pertanian, dan lain-lainnya. Jadi menurut kalian ya, AI ini membantu kita atau malah membuat kita menjadi malas? Oke, ada yang berani jawab? AI lebih membantu kita atau membuat kita menjadi malas? Oke, apa? Oke, membantu. Jadi AI ini sebenarnya dia lebih membantu kita. Oke, kalau digunakan secara efektif dan bijak, benar, secara bijak. Tetapi kalau digunakan untuk sekedar karena kita mau mengerjakan sesuatu, yaitu hal buruknya bagaimana? Contoh, misalkan kalian belajar nih, mana harus kerjain, pakai ayat kerjainnya, nah itu nggak boleh. Kenapa? Nanti yang menimbulkannya hal buruknya. Jadi kalau nanti yang pertama kalian nggak paham, yang kedua kalian bakal malas. Bisa menggunakan AI dalam belajar, tapi jangan terpikir. Gunakan
gunakan AI itu cuma sebagai referensi kalian. Misalkan kalian juga tahu kebetulan dan di matematika itu belajar aljabar, kalian perlu kalian bisa cari di dunia ini, kalian bisa mencari referensinya, tapi jangan cari jawabannya. Kalau kalian cari jawabannya sama aja kalian nggak mikir, AI ujung-ujungnya AI yang pintar kalian ya. Bukan apa yang ngomong ya. Kita lanjut lagi ya. Sudah ya. Oke, sekarang dasar Oke, dasar AI. AI terbagi menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama, pembelajaran mesin atau machine learning. Udah ada yang tahu machine learning itu apa? Oke, udah tahu ya. Oke, Bapak bakal dilatih. Bidang AI yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Contoh, sistem rekomendasi nudging atau Spotify. Oke, jadi machine learning kan ada. Machine learning ini hampir sama-sama AI secara garis besar. Karena machine learning itu dia itu mengambil keputusan berdasarkan data yang telah kalian masukkan. Misal, kalian mau buat suatu aplikasi diagnosis penyakit jantung misalkan. Nah, machine learning ini ya, cara diagnosisnya apa? Kalian masukin dulu data-datanya. Biasanya kalau penyakit jantung itu gejalanya apa? Datanya dimasukin. Ya, semakin baik, semakin bagus. Kalau datanya sedikit, ya rekomendasinya mungkin hasil juga kurang maksimal. Tapi kalau data yang kalian masukin itu baik, maksimal, nah itu hasilnya pun bisa maksimal. Contohnya seperti itu. Kemudian pembelajaran nomor 2, pembelajaran mendalam atau deep learning. Oke, subbidang machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network dengan banyak lapisan untuk menganalisis data. Contoh, pengenalan wajah di smartphone atau mobil otonom. Sebenarnya AI ini ya, tanpa kalian sadari, itu kalian sudah banyak saatnya menggunakan AI. Contohnya, aplikasi pengenalan wajah. Kalau kalian pakai aplikasi pengenalan wajah, nah itu deteksinya itu udah AI. Jadi dia data muka kalian itu bentuknya apa atau dari matanya dan lainnya. Itu termasuk dengan AI atau dari di bidang deep learning, jaringan saraf tiruan. Oke, yang ketiga, pemrosesan bahasa alami atau natural language processing NLP. Oke, bidang AI yang memungkinkan komputer untuk memahami, menafsirkan dan menghasilkan bahasa manusia. Contoh, asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant. Ada yang pernah bicara sama Google Assistant? Yang pernah nanya sama Google Assistant? Ada? Oke, sudah banyak ya. Nah itu begitu lah, meniru bahasa manusia. Pinternya dia. Dia orang apa? Tiba-tiba bahasa Indonesia dia bisa, bahasa Inggris dia bisa, bahasa lain pun bisa. Pinter, ya kan? Tapi kan juga tidak kalah. Kalau AI bisa pinter, karena itu pinter, ya. Yang keempat dan yang terakhir, fungsi komputer atau computer vision. Bidang AI yang memungkinkan komputer untuk melihat dan menafsirkan konten visual dari gambar atau video. Contoh, deteksi objek di foto atau diagnosis dari hasil CT scan. Oke ya, fungsi komputer. Nah ini bidang AI. Kalau di CT scan itu di bidang kesehatan. Jadi itu melihat visualnya, oke.
melihat visual dari gambar yang dihasilkan. Jadi misalkan tulang tadi itu ada yang patah tuh di CT scan, oke? Nanti kan menghasilkan gambar ya. Nah gambar itu nanti bahkan diperiksa oleh dokter. Jadi kemungkinan tulang kalian itu patah atau tulang kalian sebenarnya baik-baik aja, cuma gebetan sedikit aja atau apa, itu kan bisa dilihat dari hasil CT scan, dari gambar visual yang dihasilkan dari AI tersebut. Oke, paham ya? Oke, paham. Lanjut, pengoperasian perangkat AI. Pengoperasian, contohnya ini ya, penggunaan asisten virtual dari Google Assistant, Alexa, perintah suara. Oke, ini paham ya? Yang kedua itu penggunaan aplikasi AI, misalnya aplikasi Plasma. Ini pengoperasiannya ya. Di sini ada input data, pengguna memasukkan teks atau suara yang ingin diterjemahkan. Nanti AI melakukan pemrosesan. AI memproses input menggunakan algoritma NLP dan menerjemahkannya ke bahasa target. Outputnya nantinya aplikasi menampilkan hasil terjemahan secara singkat. Yang tadinya penggunaan kamera pintar, misalnya di smartphone, ada namanya deteksi objek dan scan. AI secara otomatis mengenali objek, misalnya makanan, pemandangan, gitu. Jadi kalau kalian buka supaya HP kalian masing-masing, itu biasanya ada di awal kan, ada biasanya pemandangan, kan? Ada misalkan makanan atau lautan, gitu biasanya ada di HP itu pengenalan. Dia mengenali objek. Nah ini pengaplikasiannya. Kalau tadi pengoperasiannya, sekarang pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari dan hiburan. Yang pastinya dong media sosial. Yang lainnya hiburan, platform streaming seperti Netflix, itu merekomendasikan film dan serial berdasarkan riwayat tontonan. Jadi kan itu kan, kalau sebenarnya misalnya kayak TikTok, YouTube dan sebagainya, biasanya itu ada rekomendasi dari AI-nya atau Shopee. Kalau Shopee ya, kalian misalkan sering belanja apa? Biasanya yang tampil di halaman depan dan depan itu barang-barang yang sering kalian beli. Di TikTok pun begitu. Misalnya kalian sering nonton apa? Kalau kalian sering nonton ceramah, biasanya bener ceramah. Tapi kalau kalian sering nonton game, yang bentuknya biasanya kayak rekomendasi dari AI sesuai dengan riwayat tontonan kalian. Aplikasi seperti Google Maps menggunakan AI, itu ya, itu tadi menggunakan AI. Kemudian di bisnis industri ada e-commerce, toko online, bagaimana banyak. Sementara AI digunakan untuk menganalisis data pelanggan, mengoptimalkan kampanye iklan dan mempersonalisasi konten. Di bidang manufaktur itu robot yang ditenagai AI digunakan di dalam perakitan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Di kesehatan itu ada diagnosis medis seperti pemeriksaan nyawa, itu contohnya ada CT scan. Di keamanan cyber, AI dapat mendeteksi ancaman dan anomali dalam jaringan untuk mencegah serangan cyber. Kemudian di pengawasan ya, contohnya itu sistem CCTV. Digunakan AI dapat mengidentifikasi perilaku mencurigakan atau mengenali wajah yang terdaftar. Lanjut, tantangan dan etika dalam penggunaan AI. Meskipun AI menawarkan banyak manfaatnya, penggunaannya juga menimbulkan tantangan. Yang pertama itu ada data bias. AI belajar dari data. Jika data yang digunakan tidak representatif, AI dapat menghasilkan hasilnya bias dan tidak ada kompetensi video ya. Kalau deteksi penyakitnya kebanyakan cowok, benar. Sedangkan sekarang kita yang tadi cewek, itu biasanya ada hasil data biasnya, karena nggak terlalu sinkron datanya nggak stabil. Jadi datanya yang sakit jantung kan maksudnya 10 orang, biasanya saya dapat masuk 2 orang. Biasanya data-datanya ada perbedaannya. Contoh kecilnya begitu. Privasi data hadirnya. Mulai seringkali membutuhkan data pribadi dalam jumlah besar yang menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan privasi.
Jadi kalau AI yang optimal, datanya juga optimal, tapi dari privasi data nggak aman. Kemudian otomatisasi pekerjaan oleh AI berpotensi menggantikan peran manusia di beberapa sektor. Ini ancamannya ya. Ancamannya itu AI ini mengancam otomatisasi pekerjaan manusia. Jadi ini ada di beberapa sektor. Tetapi sebenarnya kalian jangan khawatir. Manusia ini nggak bakal tergantikan. Kenapa? AI ini dia belajar cuma melalui data yang dia belajar. Tapi kalau manusia dia ada misalkan ada yang salah nih. Kalau misalkan di AI datanya, kalau kalian makan di kelas, kamu mungkin harus lari 2 kali lapangan, misalkan. Tapi kalau manusia belum tentu. Oh pastinya dia ini Pak, jadi baru 10, ya. Artinya berbeda. Karena ini dia pakai data, tapi kalau manusia ini banyak lah. Ada perasaan, hati nurani kan, nasihat segala macamnya kan. Jadi itu yang AI nggak punya, tapi manusia punya. Jadi jangan takut kalian AI akan menggantikan pekerjaan lain. Itu nggak bakal terjadi. Kalian pun pasti lebih baik daripada AI. Karena AI satu bidang, kalian pasti semua bidang yang kalian paham. Oke, paham ya? Selanjutnya etika dan tanggung jawab. Penting untuk memastikan bahwa penggunaan AI dilakukan secara etis, transparan, dan bertanggung jawab. Oke, nah sekarang kalian ada tugas kedua Pak ya. Ini kita mengaplikasikan AI. Bapak pakai namanya AI-nya Elephant AI yang dimana kita bakal mengubah teks ke suara. Biasanya Elephant ini bisa dibuat sebagai konten-konten. Misalnya kalau kalian malu mau pakai suara kalian malu pakai AI. Oke. Sekarang buatlah 5 kelompok yang beranggotakan 7 orang. Oke, sekarang berkelompok. Yuk dari kelompoknya. Buat kelompok. Kawan-kawannya. Oke, udah dikompilasi mati sudah ya. Selanjutnya login ke Elephant AI dan login ke akun masing-masing. Oke, login dulu nih, login. Bapak juga login dulu ya. Sudah ini ya, ini mengulangi ya, pakai aja akun Google dan masing-masing. Gimana?
Oke, itu kan ada text to speech ya. Sudah buka semua text to speech kalian ya. Jadi ceritanya di situ kalian buat teks ya, dan bukan nanti jadi suara, tapi buat yang semenarik mungkin ya. Nah itu gunakan benar itu semaksimal mungkin. Teksnya sebanyak apa yang bisa menjadi kejuan. Oke, kalian usahakan dulu sama kawan. Dia bukan katanya mau seperti apa gitu. Nanti titik ya. Ketikanya tidak sampai apa. Udah itu kalau minta kata-katanya itu ya efektif yang menarik ya, dengan kata-kata tidak logik. Oke. Oke, kata-katanya itu harus hubungan yang bersama sama kawan ya, jangan ada masalah ya. Buat yang menarik gitu ya. Tuh ada kan pada pikirin nanti di depan teks to speech tuh. Yang kalian masuk di teks mesti dewakan jadi audio. Buatnya itu kata-katanya terserah kalian nak mau kalian buat apa. Misalkan kalau kalian buat ya sejarah atau kalian masukin kata-kata itu atau perkenalan yang kayak mana lah. Oke nah ya, kalian coba ketik masing-masing apa yang mau kalian buat. Itu gunain elaborasi maksimal ya, karena buat kata-katanya terlalu sedikit, buat kata-katanya banyak. Itu musyawarah sama kawan-kawannya, jangan ini jangan diam-diam aja. Kompromi masing-masing, jangan satu aja yang kerjain. Ayo betul-betul kalau di komputer kalian pilih musyawarah kata-kata apa yang baik yang bagus. Jadi bapak itu akan coba, oke ya, bapak kerjain ya. There is no greater.
Raden kita yang kedua adalah seorang pahlawan nasional dari Lampung yang dikenalkan Oke, dulu anak-anak yang depan ya. Ke depan. Oke, yang pertama itu adalah bentuk pos ya. Bentuk pos ini kalian itu pilih suara, mau pakai suara yang apa? Misalkan jadi ya, jadi suara ini. Oke, atau kalau atau alif dengan preferensi ya. Nah, kalau sudah kalian pilih, bapak ini pilihnya ini ya. Kalian generatif, ya, generatif, ya. Oke, kalau kalian nggak generatif, jadi tempatnya seperti ini, di bawah contoh. Nanti di generatif, oke. Ini contoh punya bapak ya. Contoh punya bapak. Halo semuanya, saya dari kelompok 2 akan menceritakan sejarah tentang Raden Intan II. Ternyata kalau kepadanya kayak kita juga ya, dia berbayar ya. Oke, kita buat agak pendek aja ya. Ini ketika nih kepadanya. Coba lagi satu berapa? Dia budgetnya cuma 5 detik. 5 detik bisa. Ya, pendek aja nak. Ternyata kalau buat banyak dia berubah ya. Dia kalau berarti cuma 5 menit. Oke, coba di respect dulu, bisa nggak ya? Kalau nggak bisa dikurangin ya kata-katanya. Oke, ada bisa? Ada bisa? Ya, penting dengan ya, pakai earphone-nya.
aplikasikan, misalnya kalau kalian membuat konten segala macam, dicoba. Oke, bisa ya. Yang ini loh tuh. Yang limitnya. Kamera kelompoknya jadi kelompok. Kamera lagi. Yuk, namanya ya. Yang sangat anak jelek. Zaman prasejarah, peninggalan arkeologi menunjukkan bahwa Lampung sudah dihuni sejak zaman prasejarah dengan ditemukannya artefak dari masa Paleolitik dan Megalitikum. Kerajaan Tulang Bawang, catatan Tiongkok dari seorang biksu bernama I Ching pada abad ke-7 menyebutkan sebuah kerajaan bernama Tolang Po Huang yang diperkirakan adalah kerajaan Tulang Bawang di Lampung. Meskipun jejaknya masih sama, kerajaan ini diperkirakan berpusat di sekitar Sungai Tulang Bawang. Kerajaan Sekalabrak diperkirakan berdiri sejak abad ke-3 Masehi. Kerajaan Sekalabrak dianggap sebagai leluhur peradaban dan identitas masyarakat Lampung. Kerajaan ini awalnya bercorak Hindu, tetapi kemudian dikalahkan oleh 4 pangeran dari Pagaruyung yang membawa ajaran Islam. Setelah itu, kerajaan ini terbagi menjadi 4 kepaksian wilayah, yaitu Oke, itu hasil punya Bapak ya. Nah, gimana hasil kalian? Ya, udah pada bisa ya? Sih, pada bisa ya? Sudah, suaranya sudah didengar ya? Airpodnya ya? Oke, pakai airpodnya, dengar suaranya. Generate space, langsung putar aja dulu.
apa? Kita kasih dulu. Udah kan udah dikasih. Bisa. Bisa ya. Bisa. Iya. Dikit lagi. Oke, nah, coba. Udah selesai coba. Dikas ya. Udah dikas coba. Halo semuanya, saya dari kelompok 2 akan menceritakan sejarah tentang Raden Intan II. Raden Intan II adalah seorang pahlawan nasional dari Lampung yang dikenal karena perlawanannya terhadap penjajahan Belanda. Ia lahir pada tahun 1834 di Kuripan, Lampung Selatan, dan wafat pada tahun 1856. Raden Intan II adalah putra dari Raden Imba II, yang juga seorang pejuang anti Belanda dan cucu dari Raden Intan I. Masa muda dan latar belakang. Raden Intan II lahir saat ayahnya, Raden Imba II, ditangkap dan diasingkan ke Timor oleh Belanda karena memimpin perlawanan. Raden Intan II dididik Oke, kita lanjut ya. Artinya sudah bisa semua. Berhasil semua ya. Nah, ini salah satu AI yang bisa dimanfaatkan untuk buat konten. Udah ya, oke. Ini bisa dimanfaatkan dan banyak AI yang lainnya nanti kita bakal pelajari di materi selanjutnya. Jadi untuk saat ini kita pelajari cuma yang kita pakai adalah lab ya. Nanti kita bakal belajar yang lain lagi di pertemuan selanjutnya. Oke. Sekarang kita balik ke materi lagi. Yang terakhir oke. Sekarang refleksi pembelajaran. Oke. Pertanyaan pertama, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Coba satu orang maju. Satu orang maju. Berani yuk. Ayo maju. Ayo maju. Sini, maju sini. Pakai ini. Apa yang hal baru yang kamu pelajari hari ini? Ya kalau mau jawab tiba-tiba ini apa pertanyaannya? Itu refleksi pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup. Hal baru yang saya pelajari itu adalah AI serta cara pengoperasian dan pengaplikasiannya. Yang kedua ini. Yang kedua, bagaimana perasaanmu saat menggunakan AI? Ada yang berani maju? Ayo, pendapatnya ada? Yang cewek. Ayo maju. Pendapat kamu dengan pelaku kamu menggunakan AI ini apa? Apakah senang, atau sedih, gembira, apa? Ayo, kita lihat. Yang perempuan, hari-hari. Ayo, dari kembali yuk. Yang laki kamu nggak perempuan lagi. Hari-hari. Ayo nak. Ayo maju. Habis maju. Pembelajaran hari ini perasaan menggunakan itu apa? Oke, Siti ya. Oke, Siti. Perasaannya apa Siti? Aku Oke, ada yang berani nggak? Ini secara keseluruhan pembelajaran kita hari ini apa yang kalian dapat, kemudian kalian senang atau enggak,
atau pelajaran yang menarik apa enggak? Itu ada yang berani nggak maju? Refleksi hari ini. Oke, secara garis besar yang pembelajaran kita. Ayo, pendapat kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Ayo nak. Maju. Secara garis besar ya, atau kalian mau sampaikan apa? Ya terserah kalian. Ayo maju. Hasil pembelajaran ini, Pak, kalau saya itu Pak, metode pembelajaran ini menyenangkan, meyakinkan, kemudian saya dipahami atau apa gitu. Ayo ada berani. Ayo teman-teman yuk. Gak apa-apa kali malam. Ayo maju. Ayo maju. Ini, ayo maju. Ya. Ayo. Sekarang kita lihat aja pembelajaran hari ini kayak mana, ya dapat apa. Matikan enggak pembelajarannya? Terserah jangan sampai nak. Oke, kasih aku berjalannya dong. Oke, pemberitaan dan penggunaan gak ada yang di semua ya. Oke, potensi dan risiko ya, yaitu ya potensinya kalau menggunakan IT secara baik dia akan balik, kalau dia buruk dia pun bakal malah ke buruk. Hal yang menantang dalam menggunakan handphone ada nggak hal yang menantang? Oke, nggak ada menantang ya. Yang mungkin yang menantang kalau kalian buat promnya aja ya, kalian buat kayak kontennya apa ya, dan menarik konten apa ya, mungkin itu ya menantang kalian menggali pikiran kalian. Oke, hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Alhamdulillah pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Udah itu yang ditampilkan juga kalian menggunakan apa itu alhamdulillah semuanya berhasil. Pesan Bapak ya, pembelajaran kita hari ini jangan sampai dilupakan. Pembelajaran hari ini diingat, diaplikasikan di rumah ya. Jangan setelah belajar masuk nggak dipakai lagi. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.